Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Jadi orang Palestina waktu itu ketika Yesus berbicara demikian, mereka paham dengan benar karena mereka punya kebiasaan ini. Tetapi sebagai domba Yesus, ini menjadi refleksi kita. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita mendengar suaranya dan mengikutinya? Apalagi saat ini kita mendengar begitu banyak suara yang memanggil kita. Suara toko online, suara restoran, ada menu-menu yang enak, suara hobi, dan suara-suara lain yang membuat kita menjadi lebih materialistis. Suara para tokoh politik, suara artis, dan sebagainya yang membuat kita menjadi lebih populer. Atau bagi ibu-ibu, suara ibu-ibu yang lain. Dan sering saya terkejut oleh suara-suara semacam ini. Tiba-tiba ada orang bertanya, "Romo, apakah Romo Andi mau pindah ke Curah Jati? Provinsial saja tidak tahu, tapi ibu-ibu ini sudah ramai membicarakan tentang kepindahan Romo ini dan Romo ini." Luar biasa. Saudara yang terkasih, Kristus sebagai gembala yang baik berbicara kepada kita dalam banyak cara dan dalam banyak kesempatan. Ada dua cara menonjol yang membuat Kristus bisa kita kenali suaranya. Yang pertama, melalui liturgi suci, khususnya Ekaristi. Sacrosanctum Concilium artikel 7, ini konstitusi tentang liturgi suci dari Konsili Vatikan kedua, mengajarkan kita kebenaran bahwa Kristus hadir dalam sabdanya sebab ia sendiri bersabda bila kitab suci dibacakan dalam gereja. Semoga waktu kitab suci dibacakan kita tidak ngantuk atau tidak melamun kemana-mana. Yang kedua, melalui hati nurani kita. Dokumen Konsili Vatikan kedua Gaudium et Spes artikel 16 mengajar kita, di lubuk hatinya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan untuk menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggema dalam lubuk hatinya. Jalankanlah ini, elakkanlah itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Maka para saudara, mari kita mempertajam pendengaran kita
untuk mendengarkan sabda Tuhan dan untuk mendengarkan hati nurani kita. Amin. Mari